Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang perundingan Romroyen pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian Romroyen adalah perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda setelah perjanjian Linggarjati dan Renville. Perjanjian ini memiliki sejarah yang panjang dan penting untuk diketahui. Perjanjian Romroyen merupakan salah satu rangkaian perjanjian yang dilakukan bangsa Indonesia setelah perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Sama halnya dengan dua perjanjian sebelumnya, tujuan perjanjian Romroyen juga untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Tak hanya itu, perjanjian ini juga memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Latar belakang perjanjian Romroyen mengutip dari buku Sejarah Indonesia kelas 11. Perundingan Romroyen ternyata memiliki cerita sejarah yang panjang. Berawal pada bulan pertama tahun 1949 saat terdapat desakan dari Dewan Keamanan PBB yang membuat Belanda akhirnya melakukan pendekatan politis dengan Indonesia. Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees mengundang Profesor Dr. Supomo untuk berunding. Undangan tersebut diterima dan merupakan pertemuan pertama Indonesia-Belanda sejak 19 Desember 1948. Pertemuan tersebut tidak diumumkan kepada masyarakat umum karena sifatnya informal. Pertemuan informal lainnya juga dilakukan oleh utusan dari Pigeon Comes for Federal Approach atau BFO dengan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta di tanggal 21 Januari 1949. Hasil pertemuan tersebut tidak diumumkan secara resmi, namun diberitakan dalam Harian Merdeka tanggal 19 dan 24 Januari 1949. Meskipun tidak resmi, namun pertemuan tersebut mencapai kesepakatan antara RI dengan BFO yang disampaikan oleh Muhammad Drom. Tanggal 3 Maret 1949, Presiden Soekarno kemudian berbicara dengan BFO terkait perlunya pengembalian kedudukan RI sebagai syarat diadakannya perundingan sesuai resolusi PBB. Tanggal 4 Maret, Soekarno kemudian membalas undangan dari Dr. Koch. Undangan tersebut merupakan undangan untuk pemerintah Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa ikut berunding jika pemerintahan belum dikembalikan ke Yogyakarta. Dengan demikian, sebelum perundingan terjadi, Belanda harus mengakui kedaulatan RI. Sementara itu, pihak BFO juga mengeluarkan pernyataan yang isinya sebuah pemberitahuan bahwa BFO tetap berpegang teguh pada pendirian semula. Tanggal 23 Maret 1949, Komisi PBB untuk Indonesia menyampaikan kepada Belanda bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan resolusi PBB dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak. Peristiwa perjanjian Romroyen setelah melakukan berbagai perundingan informal, akhirnya pada 14 April 1949, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di Hotel Des Indes atau yang sekarang bernama Hotel Duta Melin, Jakarta. Perundingan dilakukan cukup lama dan sempat terhenti karena perbedaan pendapat yang sengit. Perundingan jalan lambat membuat Muhammad Hatta akhirnya datang ke Jakarta pada tanggal 24 April 1949. Pihak RI kemudian menempuh jalan lain, yaitu dengan mengadakan perundingan informal secara langsung dengan Belanda yang disaksikan Menelik Cochrane. Tanggal 25 April 1949 juga diadakan pertemuan informal antara Muhammad Hatta dengan Ketua Delegasi Belanda, Dr. Van Rooyen. Hasil pertemuan tersebut tidak diumumkan, namun Muhammad Hatta menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Singkat cerita, akhirnya kedua belah pihak menyetujui pernyataan dari masing-masing pihak, dalam hal ini Indonesia dan Belanda. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani pada 7 Mei 1949 oleh Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Dr. Van Rooyen dari Belanda. Maka dari itu persetujuan ini disebut sebagai Perjanjian Romroyen. Isi perjanjian Romroyen: dalam perjanjian ini terdapat dua pernyataan yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Belanda. Berikut isi perjanjian dalam Romroyen. Isi pernyataan perwakilan Indonesia. 1. Indonesia menyatakan kesanggupan untuk menghentikan perang gerilya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. 2. Bekerjasama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Indonesia akan turut serta dalam KMB di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan dan sebenarnya tanpa syarat. Dan ini adalah isi pernyataan perwakilan dari Belanda. 1. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta tanggal 24 Juni 1949. Presidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda tanggal 1 Juli 1949.
diwakili oleh Herman van Rompuy. Selain kedua tokoh tersebut, ternyata masih ada beberapa pihak yang terlibat dalam perundingan ini. Siapa saja delegasi dalam perjanjian ini? Berikut daftarnya. Berikut tokoh-tokoh dari pihak Indonesia. 1. Muhammad Rum. 2. Supomo. 3. Ali Sastromijojo. 4. Johannes Leimena. 5. Kapringgodikdo. 6. Johannes Latuher Hare. 7. Muhammad Hatta. 8. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari pihak Belanda, yaitu 1. H. van Rooyen. 2. Bloem. 3. Jacob. 4. Van. 5. Gide. 6. Vijay Koch. 7. Van Hoogstraten. 8. Given. Dan terakhir adalah beberapa tokoh dari pihak UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah United Nations Commission for Indonesia, disingkat UNCI, yaitu 1. Merle Cochrane dari Amerika. 2. Sherikan. 3. Chrisley dari Australia. 4. Hermans dari Belgia. Sekian video kali ini yang membahas tentang